Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana jika ada orang meninggal dunia dan dia belum memiliki anak? Siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya dan berapa besaran waris pada setiap masing-masing ahli waris yang terdaftar tersebut? Nah, teman-teman sekalian, orang meninggal dunia belum memiliki anak itu ada pada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia belum punya anak karena memang belum pernah menikah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dia masih bujang atau masih gadis. Kemudian yang kedua, belum punya anak atau meninggal belum punya anak namun sudah menikah, sehingga dia punya suami atau dia punya istri. Nanti pada masing-masing pembahasan itu memiliki konsekuensi besaran hak waris dan siapa saja yang menjadi ahli waris. Maka nanti pada dua kemungkinan tadi, sudah menikah dan belum menikah, itu juga nanti masih ada turunan permasalahan. Kita akan buatkan skemanya sebagai berikut. Kita lihat yang pertama. Ini masih poin orang meninggal dunia dan belum pernah menikah, berarti masih bujang atau masih gadis. Berarti ini nanti tiga kasus yang saya sebutkan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan yang belum menikah. Poin pertama, ada laki-laki atau perempuan belum menikah dan dia masih memiliki bapak kandung, masih memiliki ibu kandung, dan sementara juga dia punya saudara-saudara kandung beberapa orang. Untuk kasus yang pertama ini, maka ibu kandung mendapatkan sepertiga dan bapak kandung mendapatkan sisa. Saudara kandung dalam kasus ini bukan ahli waris. Kenapa demikian? Selama orang itu meninggal dunia dan dia belum pernah menikah dan dia masih memiliki bapak kandung, maka bapak kandung ini posisinya sebagai ahli waris asobah. Maksudnya adalah ahli waris yang akan menghabiskan sisa harta setelah diambil oleh ibunya atau ashabul furud. Nah, dalam kasus ini yang didulukan adalah ibu kandungnya dapat sepertiga dari harta almarhum, kemudian sisanya masih 2/3, berarti sisanya untuk bapak. Misalkan si almarhum meninggalkan harta sebanyak 9 miliar, berarti nanti untuk ibunya sepertiga atau 3 miliar, berarti masih ada 6 miliar. Maka 6 miliar ini jatuh semuanya kepada bapak sebagai ahli waris asobah, gitu. Jadi saudara kandung dalam hal ini tertutup karena ada posisi bapak di sini. Kemudian kita masuk yang kedua kasusnya. Laki-laki atau perempuan belum menikah, meninggal dunia, masih memiliki bapak kandung dan memiliki saudara-saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. Tadi rumus kita, selama masih ada bapak maka saudara kandung tertutup dari hak waris atau termahjub. Maka misalkan di sini almarhum memiliki harta 9 miliar, maka 9 miliar semuanya jatuh kepada bapak kandungnya dan saudara kandung tertutup dari hak waris. Kemudian kasus yang ketiga, seseorang laki-laki maupun perempuan meninggal belum punya anak dan belum pernah menikah. Tapi di sini ada ibu kandung dan ada saudara kandung. Misalkan saudara kandungnya 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, gitu. Nah, dalam kasus ini karena sudah ada saudara lebih dari 2 orang, maka untuk ibunya 1/6, untuk saudara kandung sisa. Misalkan kalau tadi 9 miliar, maka 1/6 dari 9 miliar itu adalah 1,5 M untuk ibunya, kemudian sisanya masih 7,5 M. 7,5 M itu maksudnya adalah dibagi untuk 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Rumus kita di dalam hukum perwarisan Islam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu juga nanti berlaku untuk saudara laki-laki dan perempuan. Berlaku hukum 2/1. 2/1 itu maksudnya kalau ada saudara laki-laki 1 orang berarti dikalikan 2. Seakan-akan ada 2 saudara laki-laki dan saudara perempuan 1 dikalikan 1, maka hasilnya 1. Maka dari sini hasilnya adalah seakan-akan ada 3 saudara. Karena seakan-akan ada 3 saudara, maka sisa harta tadi yang 9 miliar setelah diambil
1,5 M, sisa 7,5 M. Ini 7,5 M dibagi 3 gitu. Dibagi 3 maka nanti hasilnya kurang lebih 2, sekian. 2, sekian, 2, sekian. Nah, nanti saudara laki-laki ngambil 2 bagian, saudara perempuan mengambil 1 bagian gitu. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu poin tentang orang sudah menikah tapi belum punya anak. Sekarang kita akan contohkan yang meninggal adalah wanita. Ini wanita semua. Poin nomor 4 ya, kita coba uraikan. Ketika ada seorang wanita meninggal dunia, dia sudah menikah, maka yang menjadi ahli waris adalah suami, bapak kandung, ibu kandung. Saudara kandung laki-laki tidak ada hak waris karena di sini masih ada bapak. Berapa bagiannya? Untuk suami adalah setengah dari harta almarhum. Misalkan harta almarhum itu ada 1 miliar misalkan, 1 M. Berarti untuk suaminya adalah 500 juta. Nah, setengah atau 500 juta dari 1 M ini adalah murni harta waris. Yaitu harta yang memang dimiliki 1 M ini murni milik istrinya. Jadi bukan harta bersama, bukan harta gonogini. Murni harta istri adalah 1 M. Ketika istri meninggal maka suaminya mendapatkan setengah karena si istri meninggal belum punya anak. Gitu. Untuk bapaknya dan ibunya berarti di sini masih ada setengah lagi, 500 juta lagi. Gitu. Berapa bagiannya? Nah, nanti ibu mendapatkan 1/3 dari setengah atau 1/3 dari 500 juta. Misalkan kalau 500 juta itu dibagi 3 berarti kurang lebihnya 1, sekian gitu. 500 juta dibagi 3. Nanti hasil pembagiannya untuk bapak 2 kali, untuk ibu 1 kali. Kemudian poin nomor 5. Sudah nikah, wanita sudah nikah, punya suami, punya bapak, punya saudara kandung. Laki-laki saudara kandung kita coret dulu karena di sini masih ada bapak. Untuk suami berapa tadi? 1/2 dari harta almarhum. Sisanya berarti 1/2 untuk bapak. Gitu. Kemudian poin nomor 6. Sudah menikah, wanita sudah menikah, dia meninggal dunia dan belum punya anak. Adanya hanya suami, ibu kandung dan 1 saudara kandung laki-laki misalkan. Maka nanti untuk suami 1/2 sebagaimana tadi. Pokoknya suami mendapatkan 1/2 dari harta istri kalau istri meninggal tanpa anak. Istrinya ibunya almarhum mendapatkan 1/3. Kenapa 1/3? Karena saudara kandungnya hanya 1. Nah, berarti nanti 1 saudara kandung ini mengambil sisa. Misalkan kalau istri tadi si wanita meninggal dunia punya harta 1 miliar, berarti untuk suaminya itu 500 juta atau setengah dari 1 miliar. Berarti di sini masih ada 500 juta lagi. Berarti nanti untuk ibunya 1/3 dari 1 M. Nanti sisanya baru diambil untuk 1 saudara kandung laki-laki. Dan ini masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan karena tadi pertanyaannya sangat global, yaitu hanya pertanyaan gimana kalau orang meninggal dunia tanpa anak. Ternyata kasusnya di bawah itu masih sangat banyak sekali yang harus dipecahkan. Dan ini saya hanya memberikan 6 contoh kasus dalam pertanyaan yang ditanyakan tadi. Terima kasih.